Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Iswahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, Angkatan 2, Universitas Negeri Malang, tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL di MTS Negeri 3 Trenggalek. Selamat menyaksikan. Look who we are the dreamer, we make it happen, cause we can see it, cause to the world, that keep the passion, respect, oh yeah, cause to the world, that can imagine, respect, oh yeah. Waalaikumsalam. 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 Oh, waalaikumsalam. Jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin doanya ketua kelas. Baik, Bu, siapa? Abrizam. Silakan, Abrizam. Dipanggil Bu Asli. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa melaksanakan pelajaran seperti biasanya. Kita wajib bersyukur, patut bersyukur, karena dengan bersyukur, apa yang akan kita dapatkan dari bersyukur? Ada nikmat, iya. Maka Allah akan menambahkan nikmat. Jadi syukur kesehatan, syukur nikmat yang diberikan Allah pada kita harus kita gunakan, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, digunakan untuk apa? Misal sebaik-baiknya apa? Untuk kesehatannya, misal untuk apa? Bersyukur kalau di sekolahan. Bersyukur dengan cara apa? Kalian bisa? Alhamdulillah, iya. Jadi bisa melaksanakan pelajaran dengan belajar, ya. Anak-anak, saya absen dulu ya.
Saya presensi dulu. Abrizam Zaki. Oh tadi itu ya. Ailsa, Patricia, Brilian Naila. Sakit? Ada surat ya? Kalau sakit harus ada surat ya. Seril, Ervina, Gayo, Hilda, Ilham, Indri, Jagat, sakit juga. Jeffrey, sakit. Maili, Manda, Maulida, Maulidia, Nafisa, Nazila, Nur Alima, Rinova, Wildiana, Wildan, Wulan, Sidana. Jadi kalian kalau misal tidak masuk harus ada surat ya, harus ada keterangannya. Baik, sebelum dimulai silakan dirapikan dulu meja kursinya dan disiapkan bukunya, buku tulisnya, buku catatannya, silakan dikeluarkan. Ayo dikeluarkan bukunya. Sudah siap? Perhatikan dulu. Get up. Silakan berdiri. Biar semangat. Bendak loyo. Ya. Perhatikan apa yang saya perintahkan. Tepuk satu. Harus kompak. Tepuk dua. Tepuk dua, kanan, kiri. Ya, saya ulangi. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Kalau tepuk satu gini. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Kanan dua, kiri dua. Tepuk empat. Tepuk lima. Bagus. Ya, sekarang fokus. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Tepuk empat. Ya. Ini finishnya ini ya. Tepuk 55. Ya apa? 5 berarti 1, 2. Ya, saya ulangi ya. Kalau kontak gitu. Tepuk 55. Gitu ya. Semangat. Oke, silakan duduk lagi. Sebenarnya Pak Eko juga punya yel yang bagus. Tapi nanti aja. Sebenarnya yel ini saya sudah latihan dengan beberapa teman kalian. Nanti yelnya. Sebenarnya yel ini juga bagus untuk kegiatan kayak apa itu? Mau ada lomba pramuka ya, bisa digunakan. Karena yel yang kemarin ini itu sudah menjadi juara 1 yel tingkat kabupaten. Oke. Bisa dinyalakan ininya?
Sudah nyala? Remote-nya mana? Remote. Ini sih. Pak. Sudah? Pak? Masih bikin? On off ya? On off-nya yang mana? Anu Pak, pakai ini. Oh iya. PPT-nya ra kena. Hah? Anak-anak, sudah? Silahkan bukunya dikeluarkan. Nah, pada materi ini sudah? Pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian materi sebelumnya kita membicarakan tentang perbedaan agama, budaya, suku, dan pekerjaan kemarin ya. Dan kita kemarin sudah melaksanakan pembentukan kelompok ya, sudah melaksanakan pembentukan kelompok yang terdiri dari ada 6 kelompok ya. Suku apa saja? Jawa, Bali, Dayak, Batak, Dayak, Toraja, suku Asmat. Nah, tujuan pembelajaran
Di sini tujuan pembelajaran keterampilan, jadi melalui diskusi nanti kita diharapkan dapat melaksanakan penyelidikan tentang bentuk pluralitas di Indonesia dengan benar. Kemudian melalui diskusi, kelompok, dan presentasi, siswa dapat membuat poster dan mempresentasikan tentang pluralitas masyarakat Indonesia dengan benar. Aspek penilaian, ada penilaian keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti Pak Eko juga akan melakukan penilaian tertulis. Terus keterampilan melalui unjuk kerja selama pembelajaran. Jadi nanti selama pembelajaran Anda juga akan saya nilai, ya. Terus sikap melalui observasi, Pak Eko juga akan melakukan penilaian. Untuk penilaian pengetahuan nanti ada 5 soal, ya. Nah, jadi guru kemarin sudah ini ya, tentang pluralitas masyarakat Indonesia sudah dibuat. Apa pluralitas itu? Kemajemukan. Baik, kalau sudah berarti nanti langsung dipresentasikan. Caranya bagaimana? Yang pertama, dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4, kalian akan memajang hasil laporannya, ditempelkan di dinding, ya. Ibarat toko, ibarat kalian menjual sebagai penjual. Kayak toko di situ ditempelkan. Terus yang kedua, di dalam kelompok nanti berbagi. Ada yang menjaga toko, ditentukan. Misal nanti yang menjaga toko menjaga hasil presentasi hasil kerja kalian, ditunggu. Terus kemudian yang kelompok anggota yang lainnya akan mencari informasi dari toko-toko lain atau dari kelompok-kelompok lain, ya. Anggota yang berbelanja di sini ke toko kelompok lain sambil membawa catatan dan akan melihat dan mengajukan pertanyaan berkaitan tentang bentuk pluralitas. Misal kelompok Jawa yang menjaga siapa, terus kemudian ada yang lainnya adalah berbelanja, mencari informasi dari kelompok lain, mencari informasi dari suku Bali, suku Batak, dan lain sebagainya, ya. Terus lanjut setelah selesai, pembeli nanti pergi berkunjung ke toko lain, terus selanjutnya dikunjungi. Kemudian penjaga toko yang bertugas akan memberikan jawaban atas setiap komentar atau pertanyaan yang diajukan, ya. Itu langkah. Ya. Sudah ya, bisa ya? Silakan. Langsung di ini saja. Langsung ditempel di dinding. Sudah selesai toh? Dikeluarkan hasil pekerjaannya. Nah. Sudah? Nih, saya kasih untuk menulis nanti per kelompok, ya. Buat isian. Buat catatan, pertanyaan apa yang perlu ditanyakan. Sudah selesai semuanya? Nama kelompoknya sudah dibuat, ditulis nama kelompoknya di sini. Ditulis nama kelompoknya. Di tembok aja. Nama kelompoknya dilihat di sini. Iya, wis itu aja. Yang ada saja. Iya. Sudah ditulis nama kelompoknya. Saya dibetulkan deh. Sudah? Kalau sudah ditempel di mana punyamu?
Konyakmu di mana, Pak? Taruh di sini saja. Apa di sini? Ini yang ditempel. Ayo, silakan. Sini, Pak. Jika ada tulisannya. Aduh. Mana, Pak? Roket. Roket tak lain. Iki wis tak apa balik. Jelek, kotor. Nah, tempel sini. Bawah, sak bawah. Nah. Nih, tak kasih. Sudah ditulis toh nama kelompoknya? Kelompokmu ditaruh di mana? Di sini? Bisa, buka saja. Biar terang. Di sini. Ah, sial. Nih. Mana temannya? Tidak masuk? Tadi yang dipanggil itu ya. Banyakmu. Terserah di bawah, belakang sana ya bisa. Ya, Mas. Nih. Rada sarene lho, Pir. Besar toh, Pak? Ah, ya wes. Nih, taruh di situ. Enggak, Pak. Nah, sama. Di mana? Di sini apa di sini, Pak? Terserah. Lah, di situ aja. Ya tidak ngecek. Terima kasih. Oh, sini Pak nampamu. Iya kan itu. Gimana sih? Sudah? Kalau sudah, yang bagian belanja, oh iya, punyamu belum ya? Masa di bawah? Di situ, ya enggak apa-apa, wes. Nih, ini dibantu. Apa di sini saja sih? Di sini aja, ya? Daripada di sini terus mengganggu madingmu. Nah, ya wes. Bagus. Ini siapa yang buat ini? Saya. Ikut buat, Kyo? Ya, di mana buatnya? Oh, cuma enceng ngono lah. Ben apik. Ayo dilepas dulu. Sudah? Kalau sudah ditentukan penjaga tokonya siapa? Terus sudah ditentukan yang bagian belanja siapa? Kalau sudah, silakan penjaga tokonya. Dijaga tokonya. Nanti kalau ada pembeli yang datang bagaimana? Ya, nanti kabur yang beli nanti, pembelinya. Hah? Ya. Yuk, silakan. Misal kemana? Sesuai nomor urut kelompoknya. Bebas saja. Yang kosong yang mana silahkan. Ayo yang kosong yang mana silahkan. Ayo belajar. Yang anak.
Kelompok 1 berarti harus nanti dapat informasi kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Ayo beli sayang anak sayang. Bawa HP nggak apa-apa sambil browsing, ya. Nanti seandainya nggak bisa ini, HP-nya di buat menjelaskan. Toleransi antara terus iki tarian Turangga Yaksa melek. Nah, kibar ngono iki rumah joglo iki ke Jawa rumah Jawa Tengah, Jawa Timur ya rumah joglo. Kamu jelaskan kenapa kok ada rumah joglo bentuknya kok seperti itu, kenapa? Ya kan? Atapnya. Ini filosofi Mas. Filosofi Jawa. Bagus banget. Apa-apa? Iki loh, keunikan. Aku takut. Keunikan lainnya dari suku Toraja itu apa ya? Tolong dijelaskan. Keunikannya suku Toraja itu punya tari yang namanya tari Pakdi. Terus keunikan dari tari itu apa? Tarinya digunakan untuk syukuran panen, rumah ada yang baru dibangun, pesta perkawinan, penyambutan tamu-tamu agung dan pesta. Apakah hanya itu? Dan punya makanan khas. Apa itu? Kapurung. Kapurung. Keunikan dari makanan kapurung itu apa? Kapurung dibuat dari bahan dasar sagu, sayuran, dan ikan. Apakah cuma itu? Cara makannya gimana untuk kapurung? Cara makannya dengan pakai sendok. Apakah dilahap seperti biasa atau diseruput atau gimana? Oh, Cara iya. makan khusus? Biasa nih. Kayak biasa nih, Di suku Toraja apakah Toraja apakah nggak ada tradisi apa-apa gitu? Atau ritual? Ada. Tradisi mak nenek. Tradisi apa itu? Ritual untuk membersihkan. Dari suku Asmat apa? Keunikan dari suku Asmat ada ukir Asmat, kemudian ada upacara adat Papua bakar batu dan upacara ambis. Kemudian tariannya apa saja? Tarian suku Asmat ada dua, yaitu tari Sunggai berasal dari suku Asmat. Tari apa itu namanya? Tari Sunggai Suwangi, Pak. Dan tari Tibe, tarian suku Asmat yang juga dikenal sebagai tari perang. Yang menarik ini loh ya. Yang menarik ini loh. Apa ini? Sate ulat sagu adalah makanan khas Papua yang berasal dari ulat sagu. Jadi dari ulat. Iya, Pak. Ulat yang bagaimana? Ulat sagu itu didapatkan dari pohon sagu yang dipotong dan dibiarkan membusuk. Oh begitu ya. Berarti nanti kalau ke Papua jangan lupa beli Ulat sagu. ulat sagu. Kemudian
adat yang terdapat di suku Asmat apa saja? Rumah adat yang ada di suku Asmat yaitu rumah Jawa atau dikenal sebagai rumah bujang, merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari suku Asmat, khususnya dari ibu kota provinsi Papua yaitu Agats. Sama. Baik Kak, kalau untuk tarian adatnya, ada tarian adat apa ya? Ada tarian Tartar yang berasal dari suara hentakan aki para penari. Itu cara narinya gimana? Yang kayak gimana? Gini-gini itu loh. Iya, iya. Yang bagaimana gerakannya, Tor? Yang bagaimana? Iya. Terus selain tarian adat, di suku Batak kan ada rumah adat. Ya. Apa itu rumah adatnya? Rumah adat Bolon dan rumah Siwalu Jabu. Apa keunikan di rumah itu? Rumah Bolon dan Bolon. rumah Siwalu. Rumah Bolon, tinggi rumah Bolon sekitar 1,75 meter di atas permukaan tanah. Terus pada bagian bawah digunakan untuk kandang babi, kandang ayam dan sebagainya. Terus kalau untuk pakaian adatnya gimana? Pakaian Keunikannya apa gitu? Pakaian adat ulos digunakan untuk menghangatkan badan dan melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Jadi keunikannya Melambangkan ikatan kasih sayang. Ya, terus jadi kehangatan begitu. Terus di suku Batak mestinya ada makanan khas. Apa itu makanannya? Dali nihorbo dan mie goma. dari nihogo itu apa? Dari herbal. Yang terbuat dari susu kerbau dimasak, ditambahkan air garam dan campuran air perasan dan pepaya. Itu kayak sup. Iya. Iya, ini Hotman Paris lagi makan ini. Lalu apa keunikan lainnya dari suku Batak? Suku Batak memiliki Pulau Samosir yang menyimpan beragam keindahan dan memiliki Danau Toba yang menyimpan legenda dan cerita. Apakah hanya itu keunikannya? Ya, setahu saya cuma itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dadah. Dadah. Apa ini? Kelompok mana nih? Kelompok 4. Ya, silakan. Agama dari kelompok Daya apa ya? Agamanya Kaharingan. Saja. Iya. Oke. Tarian adatnya apa? Ada tari kacet, tari hudok dan itu ya, 2 itu. Rumah adatnya apa? Rumah adat dari suku Dayak ada 3, yaitu Rumah Betang Maramea, umumnya berlokasi di sebuah desa bernama Maramea, Rumah Adat Betang, dan Rumah Lamin. Pakaian adatnya apa ya? Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Keunikan lainnya apa? Keunikan dari suku Dayak ada tradisi kuping panjang, terus tradisi tato tradisional. Panjang gitu. Buatan Pak, caranya menggunakan logam, dikasih logam yang agar mendelawet-delawet. Dan juga tradisi tato tradisional. Ada juga tradisi tiwah, yaitu tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Oh, ini yang apa namanya? Kuping panjang ini. Iya. Oke, terima kasih infonya. Ya, sama-sama. Mestinya apa ya? Di suku Jawa mestinya ada tarian khas dari suku Jawa. Apa itu tariannya? Tuh ada ini tari gambiong. Tari gambiong yang merupakan tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta atau Jawa Tengah lah. Kalau untuk yang lain? Ini ada tari Reok Ponorogo. Kalau yang dari dekat-dekat atau dari wilayah kita apa? Ada kah? Ini Iya, tadi apa namanya Kak? Ronggo Yakso. Ronggo Yakso itu adalah apa? Asli dari mana? Dari Trenggalek. Iya. Yang keunikannya apa kira-kira yang
Keunikan dari Tengger Tromboyang juga. Memakai ini Jarangan tapi kepalanya kalau raksasa. Toh. yang kedua ada rumahnya ini kita ada rumah joglo yang merupakan rumah tradisional masyarakat Jawa. Kalau joglo itu apakah tidak identik dengan Jogja saja? Kalau Jogja yang lain apakah sama dengan joglo? Ya adanya ini aja. Keunikannya lagi ini loh, keunikannya. Yang ini sama dengan ini. Nah, ini apa namanya? Blangkon. Blangkon itu kepalanya yang buatannya harus dibiarkan. Oke, setelah itu pakaiannya apa? Pengaringan. Tari hudok. Dok. Rumah adatnya apa? Rumah adat suku Jaya ada 3. Ya, ada 2, yaitu rumah adat Betang dan rumah Lamin. Ada juga rumah Betang Muara Mea. Umumnya berlokasi di sebuah desa bernama Muara Mea, Mbak. Rumah adat Betang dan Rumah Lamin. rumah Lamin. Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1? Yang bagian belanja mana kelompok 1? Sudah dapat berapa? Dapat 4. Oh iya. Oh masih 3. Dek tak tanya dulu. Yang dapat kamu ini apa saja? Kelompok 1 kamu kelompok Jawa. Ya. Sudah dapat apa saja? Sudah dapat suku Asmat, suku Dayak sama suku Oh iya. Bali. Sudah tahu keunikan dari masing-masing suku? Sudah. Tak tanya dulu. Suku Asmat apa keunikannya yang kamu dapat? Ada satu lagi yang Apa ya? Apa? Memiliki seni ukir yang tinggi kalau yang Asmat. Seni ukir tinggi ya bagus. Terus ini apa? Tari Suanggi. Tariannya antara suku Asmat dengan Jawa beda. Iya. Ya kan? Kalau suku kalau Jawa cenderung halus. Kalau Asmat cenderung brutal. Iya. Biasanya kamu kalau misal pramuka kan pernah nyanyi sambil yel-yelnya kan asik kalau buat yel-yel ya. Nah, iya. Suku Asmat itu. Bisa jadi. Terima kasih semuanya. Oke, mana yang belum? Mana yang belum? Ini
dapat kelompok berapa? Kurang berapa? Bagus, kurang satu lagi ya. Masih baru jadu. Ini rumah bulan sama si baru jadu. Bagian adatnya apa? Kain ulos. Kain ulos. Halo. Kain ulos yang bagaimana? Kain ulos itu buat gini. Iya. Oh, yang diselempangkan itu. Terus proses pembuatannya yang mana ini? Kain ulos, yang mana? Kain ulos ini loh Pak. Oh, dengan cara di apa namanya? Iya. Tenun ya? Oh, ditenun ya? Dengan masih menggunakan cara tradisional. Migoma. Dari ini herbo dan migoma. Pakainya kain ulos. Ini apa ini? Ini ya sponsor. Hotman Paris lagi makan. Siapa Hotman Paris itu? Yang kaya itu Pak, yang kaya. Apa namanya itu? Berasal dari Suku Batak. Oh. Orang yang bisa dari suku Batak. orang yang sukses dari suku Batak. Namanya? Hotman Paris. Kok tahu kamu? Karena sering lihat di TV. Oh, gitu Yang ya. cirinya banyak banget. Yang bagaimana kalau ini ngomong? Oh, gini. Di suku Batak terdapat Pulau Samosir yang menyimpan beragam keindahan dan Danau Toba yang menyimpan legenda. Yang terdapat legenda. Legenda Danau Toba itu ya? Iya. Oh, iya. Itu dulu legenda Danau Toba itu Pak Eko tuh pada saat SD itu cerita tentang Danau Toba. Pak Eko tak tanya, ini apa yang namanya? Singkah. Oh, asalnya? Asalnya dari ini wadi ya? Dari ya. Apa? Wadi itu dari enak enggak Kak?
yang bagian belanja sudah dapat semua? Sudah. Kelompok 2 sudah? Belanja sudah? Berarti hari yang sekarang adalah yang bagian belanja mendiskusikan apa yang sudah kamu belanja, yang kamu dapatkan, kamu sampaikan kepada teman di kelompoknya. Ya. Ini diwakili siapa ini? Silakan. Kamu sampaikan ke kelompoknya saja. Oh, Diskusi dulu aja enggak apa-apa. Kan dari suku Bali tadi kan habis dari sana kan ada suku-sukunya. Terus agamanya ada Hindu, lebih ke mayoritas di Bali itu. Terus tariannya ada kecak, tari pendet, tari legong, tari semirang. Rumah adatnya rumah kelumpu jinang. Pakaiannya payas agung, payas madya, payas alit atau nista. Makanannya ayam betutu, babi guling, sate babi atau lilit, lawar. Keunikannya mempunyai kaitan yang erat dengan kinerja sektor perekonomian di daerah tujuan wisata Pulau Dewata. Berarti di Bali ini karena banyak pariwisatanya sehingga yang bekerja banyak yang di sektor pariwisata. Ya. Terus yang kedua ada suku Dayak, agamanya keharingan dan animisme. Tariannya tarian budok dan tarian kancet papatai. Rumah adatnya rumah betang muara mea, rumah lamin dan rumah betang. Pakaiannya untuk pria king baba dan untuk wanita king bibinge. Makanannya wadi dan juhu singkah yang terbuat dari tunas rotan. Keunikannya mempunyai tradisi kuping panjang, tradisi tato tradisional dan tradisi tiwah. Suku Asmat, agamanya animisme. Tariannya tari suanggi dan tari tibe. Rumah adatnya rumah jauh dan pakaiannya rumbai-rumbai dan koteka. Makanan khasnya ada sate ulat sagu dan papeda. Keunikannya memiliki ukir asmat dan upacara adat Papua bakar batu, upacara umbis. Iya. Yang keempat ada suku Batak. Agamanya agama Kristen Protestan dan Katolik dan Islam. Tariannya tari tortor. Rumah adatnya rumah adat Bolon dan rumah silawuh jabu. Pakaian adatnya kain ul.
sing ndi? Pasang. Ning ndi? Saya tak liye iki. Nah, kalau yang ini, yang dominan yang mana yang paling mayoritas? Islam. Sama Islam. Oh, jadul. Tariannya ada tari gambyong, tari gembangan cakil, tari buto gedruk, dan tari turangga yaksa. Rumah adat ada rumah joglo, pakaian Jawi jangkep, kebaya, dan sujan. Tariannya tadi kamu jelaskan, misal yang kamu dapatkan tari apa tadi itu yang pertama? Gambyong. Tari gambyong. Gambyong itu gambarannya bagaimana tariannya? Tariannya Iya. tari gambyong yang itu. Ya. Terus gerakannya piye gerakannya misal? Gerakannya Jelas apa gambarannya bagaimana kalau gambyong itu? Kalau di Jawa. ya seperti ini. Keras atau ada hentakan atau kalem atau bagaimana? Kalem, lebih kalem ya. Oh, terus ada apa lagi? Rumah adat, rumah joglo. Rumah joglo. Ngerti ya? Zaman ngerti rumah joglo ya? Heeh, sing piye? Iya. Karena di daerah kita masih banyak ya. Nggone mbahmu ya joglo? Masih. Iya, di daerah kita kan masih banyak joglo. Oke, terus lagi dilanjutkan. Ya. Suku Dayak memiliki agama yaitu kepercayaan keharingan. Tarian adatnya tari kancet, papatai atau hudok. Rumah adatnya rumah adat betang, rumah adat lamin, dan juga rumah betang moramia. Pakaiannya untuk pria yaitu surgaba, untuk wanita ing bibingi. Makanan khasnya berupa cung, singkah, dan wadi. Keunikan lainnya yaitu ada tradisi kuping panjang, tradisi tato tradisional, tradisi pemakaman tiwah. Suku Jawa memiliki agama Islam, Kristen. Tanya apa? Sebentar. Kuping panjang itu. Bisa kamu jelaskan kepada temannya yang bagaimana kuping panjang. Kuping itu bisa panjang. Tahu. Tradisi tato itu tadi gimana? Tradisi kuping panjang. Jadi untuk wanitanya tuh iya, Pakai apa? dikasih kayak cincin besar gitu. oh kayak logam. Terus ditempelkan ke kupingnya, terus nanti melebar gitu, Memanjang gitu bolong ya? gitu. Bolong. Oh, berarti lebarnya panjang itu karena ada. Oh, gitu. Terus kalau ini apa yang kamu jelaskan ke temennya tadi itu tentang senjata? Apa saja senjatanya? Makanan khas. Makanan khasnya. Apa makanan khas? Singkah itu berupa potongan dari Oh, potongan itu. Daging. bukan dari Potongan apa? Coba bisa dilihat lagi. potongan dari singkah potongan dari rotan dan Rotan. wadi merupakan fermentasi dari babi yang difermentasi 1 minggu. Oh, kenapa kok di sana kok rotan? Karena ya, kenapa kok menggunakan makanannya itu dari rotan? karena kan ini untuk dibuat makanan tradisional gitu dan jadi khasnya dari suku Dayak. Budaya ya. Karena di sana banyak rotan, sehingga memanfaatkan apa yang ada di alam ya. Bagus. Oke, yang lanjutnya lagi. Yang lainnya apa? Suku Jawa, agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tariannya tari gambyong, gambangan cakil, buta gedruk, dan turangga yaksa. Rumah adatnya rumah joglo. Pakaian adatnya Jawi jangkep, kebaya, dan surjan. Makanannya pecel dan gudeg. Keunikan lainnya yaitu aksara Jawa, wayang kulit, keris, dan reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Ya, bagus. Terus selanjutnya diberikan ke yang lainnya ya, diinformasikan. Keunikan lainnya
Sudah, lanjut. Sengdi, belanjanya apa saja tadi? Sudah disampaikan ke temannya. Bagaimana? Ya, ini diberikan ke temannya. Suku Jawa ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan Kristen. Tariannya ada gambyong, buta gedhug, bambang cadel. Rumah adat joglo. Pakaian Jawi jangkep, kebaya, surjan, dan blangkon. Makanan pecel dan gudeg. Keunikan yang dipunyai suku Jawa, reok Ponorogo, aksara Jawa, keris, wayang kulit. Suku Bali. Ada yang tanyakan mungkin dari Jawa, dari temennya apa? Sudah ngerti ya? Sudah. Gudeg itu kalau misal di Jawa Timur dengan di daerah Jogja tidak sama rasanya. Kalau orang Jawa Timur itu suka rasanya apa? Pedas. Kalau di Jogja rasanya manis. Jadi gudeg di sana itu rasanya manis, ya. Lanjut terus kemudian di kelompok mana? Dapat informasi apa lagi? Suku Bali. Agama Hindu. Tarian pendet dan kecak. Rumah adat Lumpu Jinem. Pakaian payas agung, payas madya, dan payas alit. Makanan ayam betutut, sate babi, dan babi guling. Keunikan lainnya pura besakih, upacara ngaben, dan aksara Bali. Terus lanjut apa ya? Suku Batak. Batak. Suku Batak. Agama Kristen Protestan, Katolik, dan sebagian Islam. Tarian Totor. Rumah adat Bolon, dan Sri Waluh Jabu. Pakaian kain ulos. Makanan dali niharbon dan migoma. Keunikan lainnya yang dipunyai suku Batak, Pulau Samosir, dan Danau Toba. Suku Toraja. Agama Kristen. Tarian Pagelu. Rumah adat Tongkonan. Pakaian baju koko dan sepatalu bagi laki-laki. Makanan kapurung dan pasaring. Keunikan lainnya memiliki tradisi manene dan rambu Solo. Suku Asmat. Agama animisme. Tarian tari Swangi dan tari Tibe. Rumah adat rumah Ceu. Pakaian koteka dan rumbai-rumbai. Makanan sate ulas sagu dan papeda. Keunikan yang dipunyai ukir asmat, upacara adat Papua, bakar batu, dan upacara embis. Sudah ya? Oke. Suku Asmat. Agamanya adalah kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh yang mendiami sebagian benda. Tariannya adalah tarian Swangi dan tari Tibe. Rumah adat yaitu rumah Ceu. Pakaiannya rumbai-rumbai dan koteka. Makanan sate ulat sagu dan papeda. Keunikan lainnya adalah ukir asmat, upacara adat Papua bakar batu, dan upacara embis. Suku Jawa. Agama Islam, Hindu, dan Kristen. Tariannya tari gambyong, tari bambang cakil, tari buta gedhug, tari turangga yaksa, dan tari reok Ponorogo. Rumah adatnya adalah rumah adat joglo. Pakaiannya adalah kebaya, jawi jangkep, dan surjan. Makanannya pecel lele dan gudeg. Keunikan lainnya aksara Jawa, wayang, keris, dan reok Ponorogo. Suku berikutnya adalah Dayak. Agamanya kepercayaan keharingan. Tariannya adalah tari pancet papatai, tari hudok. Rumah adatnya adalah betang muaramea dan lamin. Pakaiannya king baba untuk laki-laki dan king bibinge untuk perempuan. Makanannya juru singkah dan wadi. Tradisi kuping panjang, tato tradisional, dan tiwah. Suku Batak. Agamanya adalah Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tariannya tari Totor. Rumah adat Bolon dan Siwulu Jabu.
Pakaiannya adalah ulos, ulos serang hidup, ulos ragi wontang, dan ulos maratur. Makanannya adalah dali nihorbo dan mie goma. Keunikan lainnya, terdapat Pulau Samosir yang menyimpan beragam keindahan dan terdapat Danau Toba yang menyimpan legenda di baliknya. Selanjutnya adalah suku Bali, agama Hindu, tariannya adalah tari pendek, tari kecak, dan tari legong. Rumah adat Kelumpu Jineng. Pakaiannya payas agung, payas madya, payas alit atau nista. Makanan ayam betutu, babi guling, dan sate babi. Keunikan lainnya aksara Bali, pura besakih, Garuda Wisnu Kencana, dan upacara adat ngaben untuk mengiringi kematian masyarakat suku Bali. Tanya. Makanan suku Asmat tadi kan ada koledo. Dia terbuat dari apa? Terbuat dari sagu. Koledo terbuat dari sagu. Sagu ya? Ya. Kenapa orang-orang Papua itu kok menggunakan makanannya sagu? Karena sagu kan dari pohon sagu ya. Dari Terus kan sumber daya alamnya banyak, makanya memanfaatkan sumber daya alam. Oh iya, ya bagus. Oke, terima kasih. Ini sudah? Ayo. Sudah. Silakan. Salam dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya untuk menyatakan hasil dari belanja di Windows Shopping. Yang pertama adalah suku Toraja. Agama mayoritas dari suku Toraja adalah Kristen. Tariannya adalah pagelu. Rumah adat dari suku Toraja adalah tongkonan, dan pakaian dari suku Toraja adalah koko. Makanan yang khas dari suku Toraja adalah kapurung. Keunikan lainnya dari suku Toraja adalah tradisi Martini, rambu Solo, dan konsep filosofis. Yang kedua ada Batak. Agama dari suku Batak adalah Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Tarian dari suku Batak adalah tarian tortor. Rumah adat dari suku Batak terdapat rumah balon, rumah siwalung jabu, dan sudah. Pakaian dari suku. Nggih. Ya, gue nggak tahu. Keunikan lainnya dari suku Batak adalah memiliki Pulau Samosir yang menyimpan legenda tentang Danau Toba. Wow. Juga ada suku Jawa. Suku Jawa beragama Islam sudah melaksanakan kegiatan Windows Shopping dengan sangat bagus sekali, ya. Nah, sekarang jangan belajar seperti itu. Pak Eko mau sedikit mengulas apa dari yang kalian tadi ini, ya. Apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian sudah belanja, ya. Kesimpulan, perbedaan agama. Tadi agamanya di Indonesia ada berapa? 6. Ada 6 ya. Ternyata di masing-masing suku ada agama. Cuman di situ ada yang mayoritas. Contohnya di mana tadi yang mayoritas? Bali. Mayoritasnya apa? Hindu, ya. Di Bali ada Hindu. Terus Toraja, mana Toraja? Mayoritasnya apa? Kristen. Kalau Asmat? Animisme. Jadi di Indonesia terdapat 6 agama, cuman ada beberapa daerah atau suku yang
mayoritas itu agama tertentu. Contohnya di kelompok ini apa? Jawa. Agama mayoritasnya apa? Islam. Islam. Terus agama yang lainnya juga ada. Ya, itu adalah perbedaan agama. Terus berikutnya adalah perbedaan budaya. Kalau kita anak-anak, kalau kita berbicara tentang budaya, budaya itu ada yang namanya gagasan, bisa aktivitas ataupun artefak. Artefak itu berupa benda. Gagasan, ide, ya, aktivitas. Misal suku Asmat, orang Asmat itu punya ide artefaknya berupa misal ukiran apa namanya tadi Pak? Ukiran yang dari kayu. Nah, ya, terus kemudian Bali itu punya tarian, ya kan? Tari Bali beda dengan tari Asmat, punya ciri tersendiri. Tari di Jawa juga ada, ya kan? Tariannya beda. Orang Bali tariannya beda dengan apa? Jawa. Kalau Jawa cenderung anggun atau pelan, kalem, ya. Beda dengan Bali. Kalau Bali terkenal yang hentakannya, terus apa tuh? Tari apa jenenge ngono? Tari kecak. Ya, tuh. Kenapa yang seperti itu? Ada perbedaan budaya karena ada lokasi, ada perbedaan agama, ya kan? Lokasi tempatnya pasti menghasilkan budaya yang berbeda. Contoh saja di desa kita, budaya orang yang daerah pesisir pantai dengan di daerah pegunungan punya ciri tersendiri, ya kan? Terus perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Jadi pekerjaan ini juga mempengaruhi atau terhadap perbedaan budaya. Berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Anak-anak, ternyata di Indonesia jumlah sukunya itu banyak. Berapa? 300 lebih suku yang ada di Indonesia. Ya, 300 suku. Baru ngeh ya, ternyata Indonesia memiliki suku yang banyak. Tapi alhamdulillah, meskipun kita itu beda sukunya yang banyak, tapi kita bisa hidup rukun. Di yang sekarang sering terjadi perang, yang lagi tren itu mana itu? Palestina, ya, sama Israel. Terus kemudian ada juga yang dulu itu ada negara, satu negara itu agamanya sama, tapi mereka juga sering perang, terjadi perang. Ya kan? Kalau di Indonesia tidak. Nah, ini terus perbedaan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ada yang pekerjaan yang sifatnya apa? Formal dan non formal. Yang formal yang bagaimana? Yang terikat. Menetap, terikat. Ya, kalau non formal bisa pindah-pindah, tidak menetap. Benar. Ya. Terus peran dan fungsi keragaman budaya. Tadi di Bali yang menarik pertama adalah menjadi apa? Daya tarik asing. Di Indonesia ternyata pendapatan apa itu daerah Bali yang menjadi dominan pendapatan daerahnya yang paling banyak adalah dari turis, dari pariwisata. Karena contohnya begini anak-anak. Misal dengan adanya misal di Bali ada pariwisata di sana. Orang turis banyak yang datang ke Bali. Otomatis mereka belanja. Mereka berlibur di sana. Kalau orang berlibur butuh apa? Tempat tinggal. Maka tinggal di hotel. Ya. Terus kemudian butuh makanan. Ya kan? Maka ketika ada ini rumah makan rame. Rumah makan rame otomatis membutuhkan tenaga kerja. Nah, ini sehingga sektor pariwisata ini sangat membantu sekali. Yang berikutnya pengembangan kebudayaan nasional, terus tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, ya. Nah, itu adalah terkait tentang materi kita hari ini. Baik anak-anak, setelah Pak Eko memberikan garis besarnya dari pembelajaran hari ini, Pak Eko mau tanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Alasannya?
Keunikan dari suku lain. Keunikan suku lain. Ada belanja seperti Ada belanja, bermain. Jadi tadi itu pelajarannya kita proses belajar mengajar seperti bermain-main saja. Belajar. Bermain dengan belajar dengan bermain, bermain dengan belajar. Jadi anak-anak, jadi ternyata begini, ketika kalian itu belajar itu dengan cara gembira, maka apa? Ilmu atau pengetahuan yang kalian dapat itu lebih melekat. Karena kamu mendapatkan sendiri hasilnya. Oh, sudah tahu kalau misal di daerah Bali akhirnya menemukan oh tarian Bali itu ini. Terus keunikannya begini. Nah, terus kalian kan misal dari kelompok yang lain, misal kelompok apa ini tadi? Kelompok Daya akhirnya tahu bagaimana Asmat, ya kan? Bagaimana dari Toraja dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ternyata dengan ini kalian bisa mencari sendiri, menemukan informasi sendiri, ya. Setelah kalian mempelajari tentang suku-suku, menurut kalian, ya, apa yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran ini tentang kaitannya tentang pluralitas? Pesan apa yang bisa kamu ambil dari dengan banyaknya suku ini? Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Toleransi. Menghargai sesama suku yang ada. Menghargai sesama suku. Terus kalau agamanya banyak, terus harusnya bagaimana sikap kita? Menghargai, menghormati. Menghargai, menghormati. Ya, itu adalah bagus kalian ternyata bisa menyimpulkan sendiri. Ternyata pesan dari pelajaran hari ini adalah kalian harus bisa toleransi baik kepada suku lain maupun agama yang lainnya. Selanjutnya anak-anak, kemarin sudah pertemuan yang kemarin kalian sudah mengadakan pretest, ya kan? Nah, sekarang Pak Eko mau mengadakan post test setelah mempelajari suku, karena soal-soalnya sudah saya ambilkan dari tentang pluralitas suku. Silakan dikeluarkan. Sudah dikirim link Google-nya? Sudah di grup sudah? Ya, silakan dikerjakan. Ayo kerjakan post testnya. Sudah? Beatrice sudah, Tris? Dapat berapa, Tris? Dapat 100. Wih, hebat sekali kamu, Tris. Renova, dapat berapa? 95. Dri, dapat berapa, Dri? 100. Yang pertama dapat berapa? Yang dulu saya dapat 85. 85. Yang kemarin dapat berapa? 50. Sekarang berapa hasilnya? 90. 90? Ya bagus lah. Dari 50 ke 90. Baik, sudah. Kalau sudah, untuk pertemuan yang akan datang, kita membahas masalah konflik. Tolong bukunya dipelajari bab terkait tentang konflik, ya. Terus ada latihan soal-soal latihan di LKS bisa dikerjakan ya di rumah yang bab pluralitas biar semakin menajamkan pengetahuan kalian. Baik anak-anak, demikian pelajaran dari Pak Eko. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Syaki.
Nanti ada acara apa? Debat. Ada berapa ini? Di sini ada berapa calon? 3 calon OSIS dari sini. Siapa saja? Wakilnya 1, ketuanya 2. Wah, bagus. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Eko mendoakan mudah-mudahan lancar dalam debatnya, ya. Siapapun yang jadi tetap harus saling mendukung, ya. Tidak ada rivalitas, ya, di sini. Artinya begini, dengan adanya OSIS, kalian kegiatan organisasi di OSIS itu kan melatih kalian, ya kan? Melatih berorganisasi, ya. Mudah-mudahan nanti lancar. Baik, anak-anak, saya akhiri dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Bu di kantinnya Bu siapa namanya?